Suamiku masuk IGD bersama wanita lain. Ternyata dia habiskan tabungan umroh demi pelakor. Malam itu, di ruang gawat darurat sebuah klinik kecil, seorang istri profesional mendapati suaminya terbaring penuh luka akibat kecelakaan. Tapi yang lebih mengejutkan bukan darahnya, melainkan seorang wanita muda yang tiba-tiba memeluk pria itu sambil menangis dan mengaku sebagai calon istrinya. Dari satu kartu akses villa, satu struk restoran mahal, hingga tabungan umroh yang terkuras, seluruh kebohongan terbuka di hadapan mata sang istri. Kisah ini memberi insight penting. Cinta tanpa kejujuran hanyalah perangkap, dan kebaikan yang tidak diberi batas bisa dimanfaatkan orang lain. Dampaknya bukan hanya pada rumah tangga yang runtuh, tapi juga pada kehidupan semua pihak yang terlibat. Sebuah cerita tentang luka, keberanian, dan bagaimana seorang perempuan memilih bangkit, mengambil kembali harga diri, dan menemukan dirinya sendiri. Halo pemirsa Pagar Cerita, apa kabar hari ini? Bapak, Ibu, teman-teman semua hadir dari kota mana saja ini. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share channel Pagar Cerita supaya lebih banyak orang bisa ikut belajar dari kisah nyata yang syarat pelajaran. Malam di klinik Samudra Medika selalu punya bau yang sulit dijelaskan. Campuran obat pel, angin asin dari pelabuhan, luka basah, dan kopi saset yang rasanya seperti air rebusan sandal. Aku, Maharani, duduk di meja jaga sambil memijat tengkuk. Mata rasanya tinggal 5 watt, tapi di unit gawat darurat mengantuk bukan alasan untuk lengah. Tanjung Sagara sedang diguyur gerimis halus. Dari jendela kaca, lampu dermaga tampak buram seperti mata orang habis menangis. Malam itu sebenarnya tenang. Hanya ada seorang nelayan yang jaringnya tersait kail dan seorang bocah demam karena kebanyakan jajan es warna-warni. Setelah mereka tertangani, ruang tunggu kembali lengang. Terlalu lengang sampai suara jam dinding terdengar seperti mengetuk kepala. Aku melirik ponsel. Pesan terakhir dari Arga masih terbuka di layar. Suamiku bilang ia sudah sampai di gudang ekspedisi luar kota dan akan langsung tidur karena lelah mengawasi bongkar muat kapal. Aku sempat tersenyum membacanya. Dalam bayanganku, Arga sedang rebahan di penginapan murah, memakai kaos lusuh favoritnya, mungkin mendengkur seperti mesin perahu Tuha. Aku merasa damai. Kedamaian itu pecah oleh raungan ambulans yang berhenti mendadak di depan klinik. Sirenenya menjerit, ban mencipratkan air hujan, dan pintu kaca terbuka membawa bau darah dan bensin. Aku berdiri, naluri perawat mengambil alih sebelum hatiku sempat bertanya apa-apa. Petugas mendorong ranjang masuk dengan tergesa. Kecelakaan tunggal di jalan Truk Damar, lapor salah satu dari mereka. Pengemudi belum sadar, penumpang luka ringan. Aku maju, siap memeriksa jalan nafas pasien. Namun, begitu melihat wajah pria di atas ranjang, kakiku seperti dipaku ke lantai. Wajah itu penuh lecet, kemejanya robek, dahinya berdarah, tapi tai lalat kecil di dekat rahang dan jam tangan kulit di pergelangan tangannya tidak mungkin salah. Itu Arga, suamiku, suami yang katanya sedang tidur di luar kota. Untuk beberapa detik ruangan terasa jauh. Suara orang-orang berubah seperti dengungan nyamuk di balik tembok. Aku ingin percaya, mataku keliru. Mungkin ini orang lain yang mirip Arga, tapi tidak. Wajah itu terlalu kukenal. Kebohongannya tetap memakai wajah yang pernah aku cintai. Aku menarik nafas panjang, memaksa tangan tetap tenang. Pasien tetap pasien. Meski pasien itu pengkhianat yang belum sempat terbukti, aku baru hendak mengecek nadinya ketika seorang wanita muda berlari masuk sambil menangis histeris. Gaun pantainya basah, rambut pirangnya kusut, dan aroma parfum mahalnya menampar hidung lebih keras daripada bau karbol. Ia menerobos perawat lalu memeluk tubuh Arga seolah dialah pemilik sah pria itu. Mas Arga, bangun mas, jangan tinggalin aku, kita kan mau menikah.
Kalimat itu jatuh di ruangan seperti gelas pecah. Semua orang menoleh. Aku membeku. Wanita itu Naya, anak tetangga yang selama ini kupanggil Dek. Gadis yang kursus perhotelannya sering kubantu bayar karena ibunya datang memohon dengan wajah memelas. Gadis yang kalau bertemu denganku selalu menunduk sopan, membawa kue dan memanggilku Mbak Rani dengan suara semanis sirup. Sekarang dia menangisi suamiku sambil mengaku calon istrinya. Rasanya seperti ditampar sandal basah, perih, kaget, dan memalukan sekaligus. Aku ingin menarik napas rambut pirang itu menyeretnya keluar. Lalu bertanya, sejak kapan uang kursus berubah menjadi modal merebut suami orang? Tapi seragamku menahanku, lampu klinik menahanku, tanggung jawab menahanku. Aku membetulkan masker, menariknya lebih tinggi hingga hampir menutup seluruh wajah. Identitasku harus tetap tersembunyi, setidaknya sampai aku tahu seberapa dalam lubang kebohongan yang mereka gali. Jauhkan pendamping dari pasien, kataku datar. Naya meronta, menjerit, menyebut Arga orang penting dan menuduh kami lambat. Lucu sekali, Arga memang penting sebagai sumber tagihan, cicilan, dan malam ini bukti pengkhianatan. Aku memasang stetoskop ke dada Arga. Detaknya cepat tapi stabil. Di luar hujan makin deras menghantam atap klinik, di dalam hidupku mulai runtuh. Malam itu aku harus memilih, menjadi istri yang mengamuk atau tenaga medis yang menyelamatkan nyawa. Sayangnya, nyawa itu milik suamiku sendiri. Aku menarik nafas panjang sambil menatap Arga yang masih terbaring di ranjang IGD. Tanganku otomatis memeriksa luka-lukanya, membersihkan darah kering dan memeriksa perban sementara jantungku berdebar campur aduk. Profesionalitas memaksa aku tetap fokus, tapi hatiku terbakar. Setiap gerakan medis seolah menjadi ritual ironi. Aku menyelamatkan nyawa suami yang baru saja mengkhianatiku. Sementara aku bekerja, perhatian mata tertuju pada barang-barang pribadi yang jatuh dari jagat Arga. Dompet kulit yang kuberikan untuk ulang tahunnya, kunci mobil yang bengkok, dan sebuah kartu akses villa. Tanganku gemetar saat merogoh kartu itu. Resort Ombak Biru, Villa Laut nomor 9. Itu bukan penginapan proyek seperti yang ia bilang. Itu tempat bulan madu rahasia dan ia pergi bersama Naya, gadis tetangga yang kulatih dan kubantu kuliahnya. Aku meremas kartu itu di genggaman, pahit, di lidah panas, di dada. Semua yang kubangun, tabungan, pengorbanan, kesabaran tercabik-cabik untuk memuaskan kesenangan mereka. Nafasku tersengal, tapi aku tetap tenang. Profesionalisme adalah baju ziarahku malam itu. Naya menangis di sudut ruangan, memohon agar Arga bangun. Suara itu menusuk tapi bukan rasa iba yang muncul. Rasanya seperti ditampar keserakahan. Ia menempel pada tubuh Arga seperti perangko basah, menolak ditarik meski perawat mengajaknya mundur. Tindakan itu membuat hatiku panas, tapi aku harus menahan diri. Tanggung jawabku bukan untuk melawan gadis itu, melainkan memastikan nyawa pasien aman. Sementara itu, aku membuka ponsel Arga yang retak. Dengan kombinasi tanggal lahirku, aku berhasil membuka layarnya. Ironi sempurna. Dia menggunakan tanggal lahir istrinya sebagai sandi untuk menyimpan rahasia selingkuh. Galeri foto dan aplikasi perbankan yang kutelusuri seakan menyalakan bara cemburu dan kemarahan sekaligus. Saldo rekening tabungan umroh kami menyusut drastis. Puluhan juta yang seharusnya jadi tiket ibadah kini lenyap, habis dipakai membayar villa mewah dan motor untuk Naya. Tangan gemetar, aku mengirim tangkapan layar bukti transaksi ke ponselku sendiri lalu menghapus jejak. Rasanya seperti menahan api dalam diri. Bayu, yang selama ini kuanggap suami setia, ternyata pencuri tabungan dan pengkhianat. Setiap detik di ruangan itu adalah ujian kesabaran. Menyaksikan mereka tertawa di atas penderitaanku.
Perawat senior menatapku penuh tanda tanya, menyadari ketegangan yang tak biasa. Aku hanya memberi isyarat agar Naya dijauhkan. Sementara aku tetap berdiri di samping ranjang, mengontrol situasi. Tak ada suara yang bisa menyanyi kekuatan tatapanku malam itu. Ketika Ibu Arga muncul, harapanku untuk pihak keluarga waras agar menitipkan situasi langsung sirna. Dia justru memeluk Naya dengan wajah manis, menganggap gadis itu lebih berhak atas perhatian anaknya daripada aku, sang istri resmi. Mulutnya tak henti-henti menghina, menyebut pelit dan dingin, sementara Arga sendiri hanya terbaring, tak sadar penuh akan realita. Aku menatap mereka bergantian dingin dan tanpa emosi. Saat aku membuka masker dan topi, membiarkan rambut tergerai, keheningan menyelimuti ruangan. Mereka membeku, mata Ibu Arga melotot. Lia membisu. Kini mereka sadar dokter yang mereka remehkan selama ini adalah istrinya yang selama ini menanggung semua. Aku tidak mengancam, hanya menampilkan bukti. Kartu akses, struk restoran, transfer rekening, setiap barang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Perawat dan petugas rumah sakit tercengang, tak ada yang berani bersuara. Drama dan sandiwara mereka runtuh. Malam itu, aku bukan hanya perawat yang menyelamatkan nyawa, tapi hakim atas rumah tangga yang penuh kepalsuan. Aku mengatur semuanya dengan tenang, membiarkan mereka tenggelam dalam kebingungan dan rasa bersalah. Babak pertama pertolongan medis telah selesai, namun babak pembalasan moral baru saja dimulai. Barang bukti perselingkuhan tersusun rapi, bukti yang akan menghancurkan ilusi mereka tentang kekuasaan dan keunggulan mereka atas diriku. Aku tetap tenang, profesional, namun setiap langkah dan gerakanku menyampaikan satu pesan jelas. Aku memegang kendali. Arga terbaring tak berdaya, Naya diam, Ibu Arga pucat. Semuanya tersudut oleh kebenaran yang kutunjukkan tanpa perlu berteriak. Malam itu, aku menyadari aku tidak hanya dokter. Aku adalah wanita yang menuntut keadilan atas hidupnya sendiri. Dan keadilan itu akan kuraih secepat dan setegas jarum yang tadi menutup luka di kepala Arga. Setelah maskerku turun sepenuhnya, ruangan IGD mendadak kehilangan suara. Hanya monitor jantung Arga yang berbunyi pelan seolah ikut menjadi saksi betapa konyolnya panggung sandiwara malam itu. Bu Lastri berdiri dengan wajah pucat, sementara Naya mencut di balik kursi seperti kucing ketahuan mencuri ikan asin. Aku menatap mereka bergantian. Tidak ada air mata, tidak ada jeritan. Anehnya, justru ketenangan itu membuatku merasa lebih berkuasa. Selama ini aku pikir kalau hari pengkhianatan datang, aku akan roboh, menangis dan memohon penjelasan. Ternyata tidak. Aku masih bisa berdiri, bahkan jauh lebih tegak daripada sebelumnya. Teruskan, Bu, kataku pelan. Tadi saya belum puas dengar ulasan tentang istri Arga yang pelit dan dingin itu. Bu Lastri membuka mulut lalu menutupnya lagi. Bibirnya gemetar seperti daun pisang kena angin. Rani, ibu cuma panik, kamu salah paham. Aku hampir tertawa. Kata salah paham memang selalu muncul saat manusia kehabisan alasan. Saat ketahuan mencuri, bilang salah ambil. Saat ketahuan selingkuh, bilang hilaf. Saat ketahuan merestui dosa anak sendiri, bilang salah paham. Dunia ini memang penuh kamus darurat untuk orang yang tidak tahu malu. Salah paham bagian mana ya, Bu ya? Tanyaku. Bagian ibu memeluk calon menantu baru atau bagian ibu menyuruh saya membayar biaya perawatan anak ibu yang kecelakaan setelah membawa wanita lain ke villa? Naya menunduk semakin dalam. Rambut pirangnya jatuh menutupi wajah. Dulu, rambut itu sering kupuji karena terlihat rapi saat dia datang ke rumah membawa kue kukus. Sekarang melihatnya saja membuatku merasa mual. Rupanya, kue itu bukan tanda hormat, tapi mungkin uang muka untuk mengambil suamiku pelan-pelan. Aku mengeluarkan barang bukti dari saku seragam, struk restoran,
seafood, kartu akses resor ombak biru, dan tangkapan layar transfer yang sudah kucetak dari ruang administrasi. Kuletakkan semuanya di meja besi samping ranjang Arga. Bunyi kecil dari kartu plastik itu terasa seperti palu hakim mengetuk meja sidang. Ini makan malam kalian. Ini villa kalian. Ini motor Naya yang dibeli dari tabungan umroh saya. Silakan dijelaskan, saya sedang ingin mendengar dongeng. Bu Lasri memegang dadanya, pura-pura sesak. Naya mulai menangis. Tangisannya pelan, sengau, dan sangat tidak meyakinkan. Mungkin dia berharap air mata bisa mencairkan amarahku. Sayangnya, hatiku malam itu sudah membeku lebih keras daripada es batu warung kopi. Mbak Rani maaf, bisik Naya. Aku hilaf, Mas Arga bilang rumah tangganya sudah selesai. Dia bilang Mbak tidak sayang lagi. Aku menatapnya dingin. Lucu. Saya tidak sayang, tapi uang saya kamu terima. Saya dingin, tapi bantuan kursus saya kamu ambil. Rupanya, menurutmu perempuan dingin tetap cukup hangat untuk membayar masa depanmu. Wajah Naya merah. Tidak ada pembelaan keluar dari mulutnya. Bagus. Kadang diam adalah tanda otak akhirnya berhasil bekerja. Aku menoleh pada Bu Lasri. Mulai malam ini, semua bantuan saya berhenti. Tidak ada uang bulanan, tidak ada kartu tambahan, tidak ada fasilitas pegawai. Anak ibu akan dirawat sesuai kemampuan keluarganya sendiri. Rani, jangan begitu. Arga itu suamimu. Rengek Bu Lasri. Suami saya katanya sedang tidur di luar kota, Bu. Jawabku. Yang terbaring di ranjang itu pria yang membawa calon istri ke villa. Kalimatku membuat ruangan kembali hening. Perawat Narti berdiri di sudut, pura-pura merapikan alat, padahal matanya basah, menahan emosi. Aku tahu, semua orang mendengar, biarlah, malu bukan milikku lagi. Aku meraih papan catatan medis, menulis instruksi terakhir untuk perawatan Arga, lalu menyerahkannya kepada perawat jaga. Tolong pindahkan pasien ke bangsal umum setelah stabil. Penjamin pribadi saya cabut. Bu Lasri terisak. Naya menatapku seperti anak kecil kehilangan payung di tengah hujan. Aku berjalan ke tirai, berhenti sebentar lalu menoleh. Malam ini, saya tetap menyelamatkan nyawa Arga, tapi mulai detik ini, jangan harap saya menyelamatkan hidupnya. Aku membiarkan busuk itu menusuk dada mereka sendiri, secara perlahan-lahan. Lalu aku keluar, meninggalkan mereka bersama bau obat, darah, dan kebohongan yang akhirnya membusuk. Setelah drama IGD mereda, aku berdiri di tengah ruangan dengan nafas masih tersengal. Bukti-bukti perselingkuhan telah kubuka di atas meja. Kartu akses villa, struk restoran mahal, dan tangkapan layar transfer yang mengeringkan tabungan umroh kami, semua itu bercerita lebih keras daripada kata-kata. Sekarang, giliran hukum dan moral yang akan berbicara. Aku mendekati administrasi rumah sakit. Suara sepatuku yang mantap terdengar di koridor. Petugas administrasi, seorang pria muda yang biasanya santai, langsung menatapku dengan mata lebar. Dok, dokter ada apa, Dok? Tanyanya. Aku hanya memberi perintah singkat. Semua tagihan Arga dan Naya dipisahkan dari rekening tanggungan pegawai. Tidak ada 1 rupiah pun masuk ke tabungan saya atau asuransi keluarga saya. Pria itu mengangguk cepat, mengetik sambil menahan nafas. Rasanya nikmat sekali melihat wajahnya cemas, seakan dia sadar malam ini bukan urusan main-main. Lalu aku kembali ke ruang perawatan. Arga sudah sadar, matanya melotot panik ketika menyadari dirinya tidak lagi di VIP. Kakinya masih patah, wajahnya bengkak, dan kasurnya tipis. Aku berdiri di ambang pintu, tangan bersedekap. Selamat pagi mantan suamiku, VIP itu hanya untuk keluarga dokter. Mulai hari ini, fasilitas itu hangus. Anggap saja ini simulasi hidup susah yang akan kamu jalani mulai sekarang. Dia mencoba berteriak, menudingku melantarkan suami. Aku tertawa kecil, suara tenang tapi menusuk. Silakan lapor polisi, tapi sebelum itu aku sudah melaporkan penggelapan dana dan pencurian. Pilihanmu cuma 2,
pincang miskin di luar penjara atau narapidana pincang di dalam penjara. Arga menatap amplop yang kuserahkan padanya. Ia tidak tahu bahwa ternyata isi amplop tersebut adalah surat gugatan cerai. Tangannya gemetar, mata meneteskan air mata penyesalan yang terlambat. Ia baru saja kehilangan lebih dari seorang istri, tapi juga tabungan, harga diri, dan kendali hidup. Ibu Arga meratap di sudut, memohon belas kasihan. Aku menepisnya ringan tapi tegas. Bu, nasi sudah jadi bubur. Tidak ada gunanya bersujud sekarang. Anda menanam padi busuk. Sekarang, nikmati hasilnya sendiri. Aku sudah selesai. Tidak ada lagi tanggungan dari saya. Naya, gadis muda yang dulu kuanggap adik, duduk menunduk. Tangisannya tidak lagi menyentuhku. Aku menatapnya dingin. Gunakan uang jajanmu untuk membayar biaya perawatan sendiri. Tidak ada bantuan lagi dari saya. Perawat dan petugas rumah sakit menyaksikan semuanya dalam hening, penuh kegaguman dan ngeri. Mereka tahu aku memegang kendali penuh. Malam itu, aku bukan hanya dokter, tapi hakim. Hakim yang menentukan nasib mereka yang mengkhianatiku. Arga mencoba membela diri. Suaranya serak, memohon agar aku tetap menolong kaki yang cedera. Aku menatapnya dingin. Operasi itu mahal. Uang yang seharusnya untuk kakinya sudah kamu gunakan untuk membeli motor dan villa. Sekarang, kenanglah setiap langkah pincangmu sebagai pengingat pilihan. Ibu Arga mengangguk pelan menyadari bahwa seluruh rencana licik mereka kini hancur. Tangisnya berubah menjadi penyesalan. Naya menunduk semakin dalam, sadar bahwa mimpi bulan madu rahasia mereka berdua kini sirna. Pagi itu, mereka terjebak dalam realita pahit. Rumah kontrakan sempit, mobil hancur, motor disita, perhiasan habis dijual. Semua yang mereka anggap aman kini menjadi jeratan yang menyesakan. Aku melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan mereka berdua bersama rasa bersalah dan tagihan rumah sakit. Langkahku ringan, nafasku lega. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang memegang kendali hidupnya sendiri. Di kantin rumah sakit, aku meneguk kopi pahit, meresapi keheningan yang nyaris menenangkan. Malam drama telah berakhir, dan pagi membawa udara baru, bebas dari manipulasi, bebas dari pengkhianatan, dan bebas dari tekanan moral yang membebani 5 tahun hidupku. Kebebasan itu manis. Setiap nafas, setiap tegukan kopi, terasa sebagai kemenangan kecil atas hidup yang selama ini hampir hancur. Aku tidak lagi tergantung pada suami yang licik, gadis muda yang mengincar kebahagiaan palsu, atau ibu mertua yang membela kepalsuan. Momen ini menegaskan satu hal, aku adalah wanita yang mampu melindungi diri sendiri, mengatur hidup sendiri, dan menetapkan batas yang jelas. Mereka mungkin masih menangis, meratap, atau marah, tapi aku menatap matahari pagi yang hangat, merasakan sinarnya, dan tersenyum untuk pertama kali tanpa rasa takut. Pagi itu aku sadar, hidup yang selama ini kusyukuri telah kembali. Beban 5 tahun pengkhianatan dan pengorbanan kini hilang. Tinggal aku, langkahku, dan kendali penuh atas nasibku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Bebas untuk bernafas, bebas untuk menertawakan kebodohan mereka, dan bebas untuk mencintai diriku sendiri. 6 bulan berlalu sejak malam penuh darah, parfum mahal, dan kebohongan itu. Anehnya, hidup tidak berhenti hanya karena seseorang mengkhianati kita. Dunia tetap berputar, matahari tetap terbit, tukang sayur tetap teriak dari depan gang, dan cicak di plafon pun tetap jatuh tanpa permisi. Bedanya, kali ini aku tidak lagi bangun sebagai istri Arga. Aku bangun sebagai Maharani, pemilik klinik Rani Sehat di kota kecil bernama Lembah Wening. Kota ini tidak sebesar Tanjung Sagara, tapi udaranya lebih tenang, orang-orangnya ramah, lautnya bersih, dan yang paling penting, tidak ada bulasri yang datang minta uang bulanan sambil
pura-pura sakit pinggang. Rumah lama sudah kujual. Kenangan pahitnya kubungkus bersama kardus bekas, lalu kubuang jauh-jauh dari hidupku. Sebagian uangnya kupakai membuka klinik kecil, tidak mewah, tapi hangat. Ada kursi plastik biru di ruang tunggu, tanaman sirih gading di sudut ruangan, dan dispenser yang kadang macet kalau dipencet terlalu halus. Di sini, orang tidak mengenalku sebagai perempuan yang diselingkuhi. Mereka mengenalku sebagai Bu Rani, perawat kepala yang galak kalau pasien lupa minum obat, tapi suka memberi permen pada anak kecil yang berani disuntik. Hidupku tidak langsung sempurna. Ada malam-malam ketika aku masih terbangun dan mengingat wajah Arga di ranjang IGD. Ada pagi-pagi ketika luka lama tiba-tiba terasa nyeri. Seperti bekas jatuh yang kambuh kalau terkena hujan. Tapi bedanya, sekarang aku tahu cara memeluk diriku sendiri. Aku tidak lagi menunggu orang lain datang menyelamatkanku. Kabar tentang Arga tetap sampai ke telingaku, tentu saja lewat jalur tercepat di dunia, yaitu gosip tetangga lama. Katanya operasi kakinya terlambat karena biaya kurang. Sekarang jalannya pincang, pekerjaannya hilang karena perusahaan tidak mau mengambil resiko dengan pegawai yang punya masalah hukum dan catatan buruk. Bu Lastri juga tidak lagi tampil seperti Ratu Arisan. Perhiasannya habis dijual, rumah kontrakannya kecil dan bocor kalau hujan deras. Wanita yang dulu menyebutku pelit, kini harus mencuci pakaian tetangga demi uang harian. Hidup memang kadang tidak perlu membalas dengan suara keras, cukup diam, lalu membiarkan waktu bekerja seperti petugas menagih hutang yang sabar. Nah ya, gadis itu berhenti kursus. Motor pemberian Arga dijual ayahnya untuk menutup malu keluarga. Sekarang dia menjaga warung sembako orang tuanya. Kata orang, dia lebih sering menuduh kalau ada ibu-ibu lewat. Mungkin takut disapa dengan gelar yang tidak enak didengar. Aku tidak bersorak mendengar kabar mereka. Aku juga tidak menangis. Rasanya biasa saja, seperti membaca berita cuaca di kota lain. Dulu mereka badai dalam hidupku. Sekarang mereka hanya gerimis kecil yang bahkan tidak sanggup membasahi sepatuku. Suatu pagi saat aku sedang sarapan nasi uduk di teras klinik, ponselku berbunyi nomor asing. Ran, ini Mas Arga. Mas pinjam HP tetangga. Kaki Mas sakit sekali. Ibu juga batuk keras. Boleh pinjam uang 750.000. Mas kangen kamu. Ternyata cuma kamu yang paling ngerti, Mas. Aku membaca pesan itu 2 kali lalu tertawa pelan. Kangen katanya. Mungkin dia kangen aku, tapi kemungkinan besar dia lebih kangen dompetku. Laki-laki yang dulu menghabiskan uang tabungan umroh untuk villa dan motor wanita lain, sekarang meminta 750.000 dengan modal kalimat rindu. Sungguh, hidup ini kalau sedang bercanda kadang lebih lucu daripada acara komedi malam minggu. Aku tidak membalas, aku hanya menekan tombol blokir. Selesai. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada keinginan menjelaskan panjang lebar. Aku sudah terlalu mahal untuk kembali masuk ke percakapan murahan. Sore itu, aku berjalan ke tepi dermaga kecil di belakang klinik. Matahari turun perlahan meninggalkan warna jingga di permukaan laut. Angin menyentuh wajahku lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa penuh. Bukan karena ada pria di sampingku, bukan karena rumah tanggaku terlihat sempurna, tapi karena aku akhirnya kembali memiliki diriku sendiri. Aku kehilangan suami, uang, dan waktu 5 tahun, tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, keberanian untuk pergi dari tempat yang tidak lagi menghargai keberadaanku. Jangan pernah merasa hidup selesai hanya karena seseorang mengkhianatimu. Kadang pengkhianatan adalah cara Tuhan membuka matamu bahwa kamu terlalu berharga untuk terus tinggal di tempat yang salah. Memaafkan itu baik,
tetapi menjaga harga diri juga wajib. Sebab cinta yang sehat tidak membuat kita hancur pelan-pelan, melainkan membuat kita tumbuh menjadi manusia yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mencintai diri sendiri.